Shalom, perkenalkan nama saya Metzala Panggi dengan NIM 21410153. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa hasil urut pendapatan daerah lain, pendapatan asli daerah, dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengacu pada pasal 46 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ketentuan terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini dari ketiga jenis pendapatan daerah yang sudah dijelaskan, maka salah satu poin yang saya ambil yaitu tentang hibah. Yang pertama, dasar hukum hibah. Semua tentang hibah sudah diatur dalam pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata, di mana hukum hibah adalah suatu yang tak boleh dilakukan secara sembarangan. Bisa dibilang hibah adalah pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lainnya. Jika ada ingin memberikan hibah tanah kepada anak, perlu diperhatikan syarat hibah tanah ke anak, seperti penerima sudah dewasa berdasarkan hukum, harus dilakukan dengan kata notaris, serta harus dilakukan dengan akta pejabat membuat akta tanah dengan tujuan agar kuat di mata hukum. Yang kedua, manfaat hibah. Banyak manfaat hibah yang bisa dirasakan, terutama dari sisi penerima. Salah satunya yaitu penerima akan merasa kebahagiaan. Selain itu, memberikan hibah kepada orang lain juga dapat mempererat hubungan satu sama yang lain. Apabila jika pemberi hibah memberikan hibah tanah di mana hal tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah dijadikan kepentingan sosial seperti yayasan, sekolah, rumah ibadah, hingga tempat umum. Yang berikut, rukun hibah. Buat Anda yang ingin memberikan hibah kepada orang lain, perlu diketahui ada beberapa rukun hibah. Berikut rukun hibah adalah: yang pertama, pemberi, di mana pemberi adalah orang yang memberikan hibah kepada pihak lain. Yang kedua, penerima. Penerima adalah pihak yang menerima hibah tersebut. Yang ketiga, barang yang dihibahkan, di mana barang yang dihibahkan bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Yang keempat, tanda serah terima. Setelah melakukan proses hibah, perlu diketahui bahwa harus ada tanda serah terima sebagai berikut. Yang berikut macam-macam hibah. Dalam hibah ada beberapa macam yang perlu diketahui. Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hibah barang. Hibah barang adalah ketika pemberian harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Contohnya, seseorang menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, hibah manfaat. Selanjutnya, hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan harta barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Ya,
hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Ricky Ilham Gabriel Dun dengan NIM 21410152. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang sah tentang dana darurat. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana darurat adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. Dana darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain. Di dalam pendapatan itulah terdapat dana darurat dan hibah kepada daerah. Berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah juga dapat mengalokasikan dana darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2012 tentang dana darurat hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Dana darurat harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan keputusan.